Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Kita masih pada pembahasan Kitabul Fadail, masih tentang fadilah-fadilah. Jadi fadilah sekarang ini babu ta'kidi rak'atai sunnata subhi. Jadi fadilah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, nampak 2 rakaat sebelum salat subuh. Nanti akan kita lihat ada 2 hadis menurut kita berbeda, pemahamannya berbeda. Nanti akan kita gabungkan 2 hadis ini. Karena di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis, di situ dikatakan idza tadaddani hadithani, kalau ada 2 hadis yang bertolak belakang, fa alaihimal jam'u, hendaklah hadis itu dikumpulkan dan dilihat dari berbagai sudut. Ini berkenaan dengan apa, ini dengan apa. Ya, ini seperti kita salah memahami, nanti bukan salah, banyak pemahaman. Ini salat sunnah fajar atau salat sunnah subuh. Sedangkan Rasulullah SAW pernah, dalam hadis ini nanti kita lihat, di situ ada babul istihbab. Jadi Rasulullah senang kalau selesai salat sunat fajar itu tidur di atas tangan beliau, habis itu tidur, Pak. Kalau kita bayangkan hadis ini habis salat sunat fajar kita tidur, kayak kamat nih, Pak. Ya, kayak kamat. Nanti akan kita gabungkan, kok bisa seperti ini? Nanti ada hadis satu lagi, Rasulullah SAW melakukan salat sunnah sebelum subuh rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Nanti bacaannya lain lagi, Pak. Nanti bacaan waktu sunat fajar lain lagi. Ya, nanti kita gabungkan 2 itu supaya kita jangan nyotoh le salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Ya, sebelum itu nanti akan dijelaskan di sini. Kita lihat hadis satu-satu dulu. Hadis yang pertama, hadis an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan begini, barang siapa yang salah sunnah qabliyah duhur 4 rakaat dan setelah duhur 4 rakaat, Allah mengharamkan neraka bagi dia. Ya, mengharamkan neraka. Bagaimana cara salat 4 rakaat? Ini ada 2 cara, tariqata ini 2 cara. At-tariqah al-ula, cara yang pertama, salat 2 rakaat 2 kali salam. Jadi 2 rakaat pun talum, 2 rakaat kedua salam. Setelah zuhur begitu juga, 2 rakaat 2 rakaat, berarti 2 kali salam. Itu cara pertama. Cara kedua,
salat langsung 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Jadi rakaat kedua Allahu Akbar, rakaat Allahu Akbar, berarti sekali salam. Ya, jadi boleh dua-dua. Mau sekaligus 4 rakaat atau 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam kondisi hadis ini sebelum zuhur. Ya, nampak. Nanti ada hadis Rasulullah lagi, nanti kita akan pelajari lagi sunnah-sunnah qabliyah beserta dalilnya. Ada enggak dalil setelah zuhur nanyo atau sebelum asar, setelah asar ada enggak? Mana dalilnya? Nanti akan kita bahas juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sebelum zuhur 4, sebelum Jumat 6, ya nampak. Ada sebelum Jumat. Sedangkan zuhur sudah digantikan oleh Jumat. Nah, sebelum Jumat atau ada setelah Jumat. Nanti lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu masalah salatul Jumaah. Di situ dibahas semua. Salatul Jumaah, bagaimana salat Jumat itu? Ya. Jadi di situ diungkapkan karena salat Jumat badalan min salati zuhri adalah ganti salat zuhur, maka ada qabliyah Jumat dan ada ba'diyah Jumat. Jadi nanti waktu naurun temayang habisnya napa rakaat geda, angkanya ba'diyah Jumat ni, Pak. Dia pada fikir hana ba'diyah Jumat. Karena Jumat adalah badalan min az-zuhri, adalah ganti daripada salat zuhur. Nanti lihat di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, itu masalah pembahasan salat secara spesifik dibahas di dalam salatul Jumaah, salat Jumat. Dan dibahas juga kaifa ta'addud al-masjid. Bagaimana kalau masjid itu ta'addud? Ta'addud itu dekat-dekat ya, banyak masjid. Ya, namanya pakai banjara katanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita lanjut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang selanjutnya ini sama juga untuk memperkuat saja. Wa anha qalat. Hadis ini juga masih dari Aisyah. Lam yakun nabi. Jadi kalau makna lam yakun itu maknanya mazalah. Ya, nampak. Jadi lam yakun itu tidak, nabi tidak pernah. Arti tidak pernah apa? Nabi selalu. Kan gitu. Itu makna lam yakun. Di dalam kaidah nahwu, kalau ada kalimat lam yazal maknanya mazalah. Kalau dalam kaidah nahwu itu ada lam yakun maknanya apa? Mazalah. Wa huwa kana. Yakunu. Itu maknanya. Maka ketika kita baca kitab kuning nanti atau kita baca apa saja hadis, ada kalimat lam yakun Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah, artinya selalu. Ya, nampak? Selalu. Dalam hadis ini lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil. Dari sekian banyak ibadah sunnah yang Nabi Muhammad selalu lakukan. Ya, kalau tadi kan maknanya lam yakun tidak pernah. Tidak pernah apa? Ya selalu. Tidak pernah ditinggalkan. Ya selalu maknanya. Selalu melakukan. Asyadda ta'ahadan. Yang beliau selalu lakukan dan tidak pernah tinggal, ya, Pak. Ala rak'atai fajar. Salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar. Nanti akan kita lihat ini apa bedanya nih. Ada salat sunnah fajar, nanti ada salat sunnah subuh. Kita lihat di dalam riwayat ini. Ini riwayat Imam Muslim. Kana yusalli rak'atil fajar idza sami'al adzan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sunat fajar ketika mendengar azan. Idza sami'al adzan wa yukhaffifuma, dan meringankan, ya meringankan. Maka dalam hadis lain di antara azan dan qamat, salat sunat fajar di antara azan dan qamat. Berarti kan berbeda dengan salat sunat fajar ketika terbit fajar, ya. Dan fa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain yang dimaksud dengan fajar di sini idza tala'al fajru, apabila sudah muncul fajar. Maka ketika azan pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sunat fajar 2 rakaat. Setelah salat sunat fajar 2 rakaat Nabi tidur sebentar. Ya, nampak, tidur sebentar. Bagaimana tidurnya? Dengan meletakkan tangannya di sampingnya ala syaqil aiman, tubuh sebelah kanan. Tidur sebentar. Nanti ada pembahasan babul istihbabi al-indijaju ala syaqil aiman.
Nanti ada bab pembahasan tentang Nabi sering sekali dan senang sekali setelah salat sunat fajar kapan? Waktu azan pun. Ya, ambil talah ni. Itu baik kita yo ikut hadisnya. Nabi habis solat fajar ke katanya habis salat sunat fajar mutaih dia no. Mutaih dia. Waktu ditanya, "Kenapa kamu tidur?" "Hai Nabi, habis salat sunat fajar ke tian." Rupanya salat sunat fajar ketika khaitil abyadu. Ketika keluar fajar sidik. Ya, nembak. Jadi waktu azan pertama, maka azan pertama itu membantu sekali. Membantu sekali. Kalau Masjidil Haram itu kan 1 jam, Pak. Jadi membantu sekali. Azan pertama subuh itu sangat membantu. Jadi makanya seorang siap-siap terus. Di sinilah Nabi Muhammad salat 2 rakaat, salat 2 rakaat dan bacaannya berbeda dengan bacaan ketika antara azan dan qamat. Kalau antara azan dan qamat, rakaat pertama Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Tetapi ketika salat sunat fajar, waktu azan pertama, rakaat pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin. Panjang sekali. Maka kan tidak mungkin bacaan yang panjang ini Rasul baca ketika azan dan qamat. Makanya yukhaffifhuma. Rasulullah meringankan bacaan dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, nembak. Jadi makanya waktu itu makanya begini saja. Di dalam sebuah hadis, di antara azan dan qamat nyan na sembahyang sunah. Nyantu misalnya naurung ragu-ragu kan? Nyo azan qamat na sembahyang sunah. Na sembahyang sunah antara azan dan qamat. Ya. Jadi makanya sambil tapreh qamat Jumat azannya waktu azan, akhirnya sembahyang sunah. Kita salat sunah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada rakaat kedua itu Nabi membaca ini. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, ini rakaat kedua ketika salat sunat fajar. Ketika terbit fajar ya, Pak. Supaya baik ragu-ragu, gede mendawa tapi dua-dua kita lakukan saja. Waktu azan fajarnya, tak sembahyang fajar 2 rakaat, supaya dapat sunnahnya tak Pak. Bukan berarti tidur ininya tidak, Pak. Tak untuk istirahat saja sebentar. Yan hum alih pun maksud Rasulullah wallahu alam bisawab. Yang jelas ada hal-hal gaib yang tidak kita ketahui, diketahui oleh Rasulullah. Dari mana itu? Itu berita dari Jibril atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita praktek 3 Mak. Ya, ketika azan pertama, dah sembahyang laju sunnah 2 rakaat, dah baca angka ayatnya. Menyohai dah baca mah panjang dah lagu Mak. Satu surah Al-Baqarah, satu surah Al-Maidah. Jadi satu surah Al-Baqarah, satu surah Al-Maidah. Kalau panjang sekali qul hu saja dah baca. Anda berpuji. Ya, lagi dah baca sunat fajar itu. Tetapi ketika antara azan dan qamat itu yukhaffif. Bahkan dalam hadis Aisyah, beliau mengatakan begini, saya tidak tahu apakah Rasul membaca Ummul Quran atau tidak. Ya, nembak. Saking cepat. Jadi artinya tidak diperlambat-lambat. Ya, naga pelambat. Tembayang sunnah antara azan dan qamat waktu salat subuh. Ya. Kita lanjut. Ini muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaq alaihi. Hadis selanjutnya. Ini masih dari Aisyah. Makanya kenapa banyak Aisyah? Karena Aisyah langsung yang melihat. Rasulullah ketemayang di rumah, Pak. Sahabat tak bisa lihat. Hanya kekalian ini. Makanya untuk salat sunnah itu, fajar terlebih-lebih salat ketika azan pertama lebih bagus di rumah saja, Pak. Tapi menyota semayang fajar di antara qamat dan azan di rumah, ruh telat semayang. Ketika habis semayangnya, qamat nih, Pak. Katalah tajak masjid. Ya. Jadi untuk salat sunnah fajar qabliyah subuh itu lebih bagus di masjid. Tetapi ketika azan pertama itu lebih bagus di rumah saja, Pak. Di rumah saja. Makanya ini dari Aisyah juga. Wa anha, dan dari Aisyah. Ya, hadir dari Aisyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
rak'atal fajri, 2 rakaat salat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih bagus dibandingkan dunia dan apa yang ada di dunia. Katanya mitaji bantah berdoa tapi kenyo ayu dah proyek. Yo lebih dari proyek Pak. Lebih dari proyek. Apa lebih dari proyek? Proyek kan lepeng, nyo panena peng. Kita kalau ingin lihat nikmat itu, lihat di tenang jiwanya. Nah, tenang jiwa. Ketika jiwa ini sudah tenang, itulah apa namanya? Nikmat yang paling dahsyat, Pak. Nikmat ketenangan jiwa. Kepa proyek le jiwa na tenang. Ya, Pak. Jadi makanya untuk ketenangan jiwa itu salat sunnahlah 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunatlah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal telat gazan kan Pak, telat gazan. Ya, Pak. Karena sibuk dengan waktu itu Bilal kan mau azan. Rumahnya kan Rasulullah kan rumah sampai masjid. Merumpok dengan Aisyah kan Pak. Akhirnya Aisyah sudah membuat Bilal 2 gazan, 2 Pak. 2 gazan. Rupanya dilihat waktu umahnya kagura ya Pak. Jatah haji kabeh teman tubuh. Mengazan tu. Setelah azan itu, rupanya mereka melihat Rasulullah, oh Rasulullah, apakah nak debit-debit? Sahabat bertanya, oh ya Rasulullah, saya walaupun terlambat subuh tetap saya salat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, tetap. Nyo gara-gara Bilal ya. Bilal sudah mengakhirkan waktu subuh. Waktu subuh kan akhir gara-gara bunuh kalalai dengan Aisyah. Aisyah tanyangnya Bilal kagak jauh punya. Waktu kannya mengazan dia. Biasanya kan kita begini. Omanyo katelat azan ya kan? Kakak langsung kamat aju. Langsung kamat aju. Tapi Rasulullah tidak. Sahabat menunggu Rasulullah, pajan teruk Rasulullah. Rupanya Rasulullah salat sunnah dulu di rumah. Ya, karena katelat menung. Kalau seandainya datang juga mungkin kai kamat li Bilal mah. Nyo kaji kamat. Menunjukkan apa? Begitu pentingnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lihat lagi hadis selanjutnya. An Aisyah. Ya, nyo Aisyah je lah. Karena yang menyaksikan itu Aisyah. Memang ada nanti hadis bukan dari Aisyah, dari Abi Abdillah. Dari Bilal, hadis dari Bilal. Ya, banyak hadir dari Bilal. Karena Bilal yang melakukan sendiri, dia ngomong lagi sama Aisyah. Dia juga menyaksikan Rasulullah juga terlambat salat sunnah qabliyah, ya Pak, salat sunnah qabliyah. Maka itu dari Bilal, ada hadis dari Bilal. Ya, ini dari Aisyah lagi. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah fajar 2 rakaat. Bainan nida wal iqamah, di antara azan dan qamat, min salatis subhi, dari salat subuh. Nyan, karena 2 buah hadis. Nyan sampai karu-karu le. Maka Nabi melakukan salat sunat 2 kali. Salat sunat fajar di antara subuh dan di antara azan dan qamat. Satu lagi ketika azan pertama, waktu fajar sidik, Nabi Muhammad melakukan salat sunat fajar 2 rakaat dengan bacaan yang berbeda. Ketika salat sunat fajar waktu fajar sidik, rakaat pertama beliau baca surah Al-Baqarah ayat 139 hantalah ayat ini. Kemudian rakaat kedua surah Al-Maidah. Ya, ini. Ketika salat antara sunnah azan dan qamat, itu Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Ya kan pandang? Ya, ini, Pak. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam sebuah riwayat, yusalli rak'atail fajar, Rasulullah salat sunat fajar 2 rakaat. Kita itu bingung karena disebutkan fajar, kadang-kadang disebutkan subuh, ya, Pak. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, ketika disebutkan fajar, apa kata Ibnu Abbas? Al-fajru ay as-subuhu. Fajar itu adalah subuh. Ya, Pak. Fajar itu subuh. Jadi bisa saja fajar itu permulaan masuk waktu subuh ketika fajar sidik, atau waktu subuh pelaksanaan salat subuh. Maka di antara azan dan qamat, Rasulullah melakukan salat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Itu hadis yang tadi itu muttafaqun alaihi. Kemudian apa?
Kana yusalli rak'atil fajar. Di dalam kaidah nahwu, kalau kalimat itu dimulai dengan kata kerja, kana itu maknanya apa? Litajdidil hudus. Maknanya continue Rasulullah lakukan. Tetapi kalau dengan kata benda, itu bisa berarti apa? Nagapubut natan, nabubut natan. Ya nih Mbak. Ini diawali dengan kana yusalli. Setelah kana diikuti lagi dengan kata kerja lagi. Ya, ini seperti di dalam Al-Quran itu, alam tara, alam nasyrah, hamzah, lam, kata kerja. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan, alam tara, alam nasyrah laka sadrak, tidakkah saya lapangkan dadamu ya Muhammad? Itu di dalam terjemahan. Di dalam kaidah tafsir, hamzah ketemu lam, ketemu kata kerja, maknanya apa? Saya sudah melapangkan dadamu ya Muhammad. Terima kasih.